Balik lagi di Big Reds Fest 2021 untuk merayakan ulang tahun Big Reds yang ke-22. Gimana tadi penampilannya Box Story? Keren kan? Keren banget, Bre. Nah, sekarang kita masuk ke Jersey Talk. Jersey Talk hari ini kita kedatangan bintang tamu spesial. Siapa tuh yang spesial? Ya, Mas Iman Sofi. Hey. Halo anak Big Reds, salam sejahtera. Nah, buat yang belum tahu, Mas Iman Sofi ini adalah seorang Vice President Big Reds periode 2005 sampai 2011. Dan beliau juga dikenal sebagai seorang kolektor jersey. Sekarang kita sapa langsung aja ya Mas Iman ya. Apa kabar Mas Iman? Halo Mel, baik. Apa kabar anak Big Reds? Sehat sejahtera selalu. Sekarang daripada kita berlama-lama, langsung aja kali ya kita ngobrol-ngobrol soal jersey sama beliau. Gini nih Mas, kan banyak banget nih teman-teman yang pengen tahu gimana cara ngoleksi jersey, belinya di mana, bedain KW yang ori kayak gimana. Kita balik lagi yang ke paling awal deh. Sebenarnya sebelum suka jersey kan pasti suka sama klubnya dulu nih. Iya, benar. Suka Liverpool dari kapan sih? Wah itu, ya kalau ceritanya jauh sekali ya. Saya ini kan mungkin termasuk generasi yang udah tua ya. Jadi ketika saya SD itu tahun 80-an, ya itu Liverpool waktu itu meraja Eropa sih ya, raja Inggris lah. Dan juga kebetulan saya suka The Beatles, jadi The Beatles dari Liverpool pas sekali, jadi dua itu yang saya suka. Jadi kira-kira mulai SD lah kelas 2, 1982, 1983 gitu. Oh, berarti dari SD itu awalnya suka The Beatles dulu, Benar. baru Liverpoolnya, Iya. baru mulai pas beranjak dewasa, mulai tertarik jersey atau gimana nih Mas? Tertarik jersey-nya sih sudah lama, cuman mampunya ya pas sudah dewasa. Mampu Oke deh. belinya. Alasan tertariknya nih selain karena suka sama timnya, apa lagi nih Mas? Ya, jersey itu kan apa ya? Penampilan pemain itu sangat modis di lapangan ya, pakai. Sementara impian kita juga kan dari kecil, misalnya kita mau jadi pemain timnas Indonesia gitu kan, masuk ke stadion GBK pakai jersey itu kan kebanggaan yang sangat luar biasa kan. Itu hanya ada di impian anak-anak kita lah waktu itu ya. Dan termasuk juga ketika kita lihat Liga Inggris gitu. Jadi kalau ngelihat jersey Liverpool saat itu yang dari Umbro, Adidas dan lain-lain itu sangat kayaknya ngimpi banget lah bisa punya kayak gitu. Jadi ya ini bener impian masa kecil lah ngoleksi. Mimpi punya itu karena punya imajinasi, saya nih yang jadi main bola pakai jersey gitu ya Mas ya? Nah, ngomong-ngomong soal jersey pertamanya Mas Iman ini apa sih? Kan Liverpool tadi ya? kan tadi katanya bampunya pas sudah dewasa Iya. gitu. Itu pertama pasti Liverpool atau tim lain mungkin? Kalau yang pertama itu justru bukan Liverpool. Jadi dulu paman saya ke Belanda, saya dibelikan jersey Ajax gitu kan karena di sana. Tapi kalau Liverpoolnya sendiri itu kira-kira tahun 95. Itu ketika saya masih kuliah, kebetulan orang tua kebetulan jalan-jalan ke Singapura. Nah, saya dibelikan jersey home 95 itu Adidas. Itu jersey pertama saya itu yang Adidas 95 ya? Adidas 95. Ini mungkin kalau ada di sini ya. Yang mana tuh? Nah, ini Oh. ini dulu cuman bisa ngimpi aja waktu lihat di TV itu kan, ternyata alhamdulillah waktu itu pas kuliah dibelikan oleh orang tua, wah senangnya minta ampun. Oke, berarti ini lebih jersey pertama dan jersey yang dibeliin pertama oleh orang Benar, tua. benar. Kalau saya boleh nanya, yang jersey pertama dibeli sendiri, yang Dibeli mungkin sendiri. jadi lebih ada feelingnya gitu Mas? Iya, berarti udah waktu kerja ya. Udah sekitar mungkin awal-awal 2000-an lah. Oh, Awal-awal awal 2000-an. 2000-an. Itu yang pada saat Istanbul. Kenal saya pertama Big Reds itu kan 2004. Yap. Dari mailing list itulah dulu Yahoo. Ya, Dulu itu dengan Mas Dika, dengan teman-teman. Nah, itu pertama kali Big Reds ngadain jersey resmi itu dari situ, jersey Istanbul 2004. Nah, saya ikut mesen. Nah, itulah mungkin. Jadi ikut PO bareng berarti? Ikut PO bareng. Loh, Dulu ada di Reebok Indonesia jual itu kan. Big Reds oke, memfasilitasi membernya, saya ikutan. Berarti dari PO itu langsung kepikiran pingin koleksi jersey? Iya, benar. Hasratnya udah makin tinggi dong berarti? Benar, alhamdulillah udah punya penghasilan, kemudian terus dulu ada namanya eBay, sekarang masih ada sih eBay. Masih Nah, ada itu eBay. dulu saya rajin di situ, cari-cari. Masih dulu ongkirnya masih murah lah ke Indonesia, jadi sering cari di situ. Nah, itu mungkin yang akan jadi pertanyaan tuh. Anak-anak Big Reds ataupun pencinta jersey atau klub bola pasti mau nanya, belinya tuh gimana sih, Mas gitu. Apalagi mungkin kalau dari zaman dulu itu Iya. semudah sekarang atau mudahan dulu daripada sekarang itu gimana, boleh diceritain nggak, Mas? Ya, jadi kalau dulu itu banyak source-nya sih. Seperti yang saya bilang tadi, kalau Big Reds sempat ngadain PO dengan Reebok ya, tapi kita juga sering itu ke
Ya, dulu namanya Taman Puring ya. Oh, Sekarang masih ada kan Taman iya. Puring. Iya, Nah, itu betul. kan sering bocor di situ tuh. Jersey original, tapi namanya selundupan lah sebenarnya. Yang Sebenarnya nggak benar abul-abul juga. biasanya ya. Nggak bener juga sebenarnya caranya. Cuman ya kita dulu sering ke sana cari, nemu. Atau kalau yang mau lebih ini di eBay, kita Ah. bidding, Beli online dari berarti ya. online. Kita misalnya sellernya ada di Eropa, di Inggris gitu ya. Itu kadang-kadang malah dapat murah yang bekas-bekas itu. Oh, Jadi gitu. lebih murah dari Oke, kalau ngomongin lanjut ke murah, Apa nih Mel? mau tahu sih sebenarnya dari kumpulan yang banyak ini, ada nggak sih jersey yang Paling mahal. rare atau paling mahal Paling gitu, mahal yang gitu. menurut Mas Iman selama ini apa Oh. punya gitu? ya paling mahal. Saya nggak bisa bicara Nominal. nominal kan ya. Iya, kalau nominal Oh, mungkin secara kita value deh, secara Secara value deh. value. Secara value deh. Ya mungkin karena saya termasuk penggemar Liverpool awal 80-an ya sampai 90-an. Nah, itu yang paling saya senengin tentunya jersey-jersey yang jadul yang tahun 80-90 yang mulai Umbro, kemudian baru Adidas sampai 90-an 95 itu. Nah, itu yang saya paling cari gitu. Kalau yang sekarang-sekarang ini walaupun bagus ya New Balance, Warrior, Nike, tapi kalau dari sisi saya pribadi agak kurang tantangan gitu Beda kan. feeling ya. Iya, agak gimana ya? Dapatnya gampang gitu kan sekarang. Oh. Kalau yang begini-begini agak susah Berarti kolektor. gitulah ya suka dukanya zaman buat Iya. ngincer-ngincer jersey retro-retro yang tahun 90, 80. Susahnya tuh gara-gara harus ngutak-ngutik di eBay, nyari-nyari di online shop dan lain-lain. Waktu itu mungkin platformnya nggak sebanyak sekarang gitu Ya. kan. Oke deh, sekarang tuh Berarti apa tuh? untuk jersey yang paling berkesan balik lagi sama juga jersey-jersey yang zaman dulu ya. Ya. Mas? Zaman dulu. I see. Nah, kalau karena zaman-zaman dulu, kita kan berarti agak bingung sama bahan kainnya. Iya. Perawatannya tuh gimana nih? Ada tips dan triknya nggak untuk ngerawat kain yang zaman-zaman dulu kayak gitu? Justru ya Mel, kalau zaman dulu itu kainnya itu lebih gampang perawatannya dibanding yang sekarang. Yang sekarang tuh lebih ringkih, lebih perlu perawatan yang khusus gitu, cara nyucinya, cara jemurnya dan lain-lain. Tapi kalau kain dulu ini mereka lebih bandel, lebih kuat dan tahan lama gitu. Jadi paling hanya beberapa minggu sekali dikeluarin, dijemur, diangin-anginin lah. Tapi jangan direct sunlight ya. Oke. Nah itu nyucinya juga lebih gampang. Itu- Jadi saya lebih sukanya zaman dulu juga karena perawatannya lebih gampang. Itu kalau jersey yang digantung ya. Kalau misalnya jersey habis dipakai gitu Mas, itu apa? Nyucinya sama kayak kita punya kaos biasa gitu ya, nyuci pakai deterjen. Sama aja atau ada deterjen khusus Iya, mungkin kan ya? Yang pasti nggak boleh masuk mesin cuci sih. Oh, berarti Nggak hanya boleh masuk- direndam-rendam iya, aja hanya ya? rendam, nggak boleh disetrika. Ah, Direndam, oke. diucek-ucek dikit. Paling. Oke, Oke. berarti kalau kayak gitu Mas Iman nyuci sendiri gitu. Ya, Atau sudah ada yang di brief buat nyuci kan kita nggak ada yang tahu. Orang Saya rumah kayak juga- gitu tuh ada yang di brief, kan udah tinggal tahu beres. Nah, ngomong-ngomong soal jersey lagi nih Mas. Kita tahu kan Mas Iman tuh koleksinya banyak. Udah dengar dari teman-teman kayak banyak nih katanya tuh taringnya gede banget kalau buat soal koleksi jersey. Kalau misalnya mau tahu detail nih, totalnya berapa sih? Liverpool ya? Liverpool saat ini mungkin sekitar 150-an lah untuk. Guys, 150 lembar baju Liverpool, lu bayangin tuh sebanyak apa? Mas itu apa nggak ya jumlahnya? Ya, Kalau di rumah tuh punya simpenan sendiri kayak punya kamar atau kloset apa Walk-in lemari. closet atau apa gitu di rumah. ya ada tempat khusus penyimpanan memang dan kita nyusunnya juga harus sesuai per season ya, per musim. Ada metodologinya lah supaya nggak lupa karena kalau asal simpenannya nanti lupa ini Skip ya? skip. Ya. Nah, rencana kedepannya buat 150 Item ini mau ini diapain nih? kira-kira Ada yang mau di Lego kah? Ada yang mau dihibah? atau punya target pokoknya harus tahun depan harus Nambah nambah lagi. berapa Ya. gitu. Enggak sih sebenarnya saya sendiri sebenarnya sudah agak membatasi beli jersey Liverpool terutama yang baru-baru ya. Karena udah kebanyakan lah 150 ini sebenarnya. Jadi ada beberapa yang juga dijual tapi terutama yang 80-an 90-an saya keep sih. By the way, aku mau nanya nih. Pernah ikut auction gak sih? Auction. Kayak tiba-tiba ada yang, gua punya oke. jersey Liverpool tahun sekian, name setnya ini, kondisi begini, Ya. bla bla bla, pernah nggak sampai dan segila apa kalau misalnya pernah ikut auction?
Kalau auction sekarang lelang di Indonesia banyak ya, Banyak tempat banget. lelang. Ya itu kalau di Indonesia sering saya ikut lelang begitu. Pernah pernah Menang, menang tapi sering kalah ya, lebih sering kalah ya. wajar lah ya. Tuh, tapi yang high class itu kan di luar negeri, match worn itu kan biasanya ada situs-situsnya tuh. Ya, Itu saya nggak pernah, berat jadi lebih soalnya. banyak main di lokal ya. Yang di lokal aja. Ah, oke deh. Sekarang sesama kolektor lokal pun sangat ini kok, sangat bagus koleksinya dan kita bisa belajar dari Ada mereka. yang main itu nggak sih Mas, kayak di kolektor lokal, apa tuh namanya, tukar-tukar value jersey gitu, ada nggak sih? Ada aja yang kayak, Ini beberapa punya saya juga tukar tambah? tukar tambah. I see, I see. Ada yang boleh ngutang dulu juga. Oh, bayar ada yang terima nyicil. pay letter ya? Apa? Ada yang terima pay letter ya? Ada. Nah, by the way, kan teman-teman banyak banget, kalau kita tahu 2011-12 udah muncul, ada KW Thailand, ada Iya. KW mana, dan lain-lain. Nah, buat ngebedain gimana jersey KW sama jersey ori gimana tuh Mas? Sejujurnya agak sulit ya. Bukan karena sekarang tambah lama ke sini jersey KW Grade Ore ini lebih mirip aslinya ya kan. Sangat susah membedakan gitu. Jadi ya kita harus pertama pinter-pinter ngelihat di mana kita beli ya kan. Source-nya dari mana. Kalau dari toko yang resmi atau misalnya organisasi yang resmi itu lebih baik karena toko yang resmi gitu kan kita pasti yang kita beli adalah original gitu. Itu yang saran saya satu, source-nya dari mana dulu. Karena kalau kita membedakan benar-benar harus yang ori dengan yang KW, kadang-kadang sulit. Saya pun pernah beberapa kali ketipu gitu ya, karena saya pernah beberapa kali beli ternyata itu KW kalau kita komunikasi dengan sesama kolektor, wah ini KW ini Mas ini. Oh. Jadi terus terang saya sendiri agak sulit membedakan. Tapi ya itu saran saya satu-satunya ya kita cari source yang terpercaya lah. Oke. Aku juga sering pernah ngeliat di internet, di Twitter, di Instagram, banyak yang bikin reissue. Oh, ya. Reissue jersey Siap. retro, reissue jersey tahun berapa, dan lain-lain. Pendapatnya Mas Iman gimana tuh Mas? Nggak masalah, nggak apa-apa. Karena kan kalau kita mau beli jersey yang lawas ya, yang tahun 90-an, 80-an, itu kan sulit ya, sulit. Kadang-kadang kalaupun ketemu mungkin mahal, nggak sesuai di kantong ya. Jadi reissue ini cukup bagus sebenarnya strategi untuk mengakomodir teman-teman yang pengen punya jersey lawas, tapi juga Source-nya nggak ada gitu. dan ini resmi kan keluar dari club store ya kan atau keluar dari apparelnya misalnya Adidas pernah reissue jersey Candy itu kan, so itu nggak masalah saya pikir I see. untuk mengakomodir. Kalau dari sesama kolektor nih, ada, Persaingan. nah itu ada gontok-gontokan nggak sih kayak, Iya. gara-gara lu, gua nggak dapat ya jersey ini, lu duluan sih belinya dan lain-lain. Ada nggak sih kayak gitu? Enggak lah, kita kolektor justru sangat guyup lah, saling membantu lah ya. Kadang-kadang kalau misalnya kita kalah bidding sama teman sendiri ya, dia dapat, ya nggak apa-apa kita tunggu aja. Lama-lama kalau dia BU tahu kasih kita. Jadi emang lebih ke tahu momen ya? Iya. Lebih ke main momen Sabar ya? aja, kalau rezeki nggak bakal lepas kok. Nah, Karena sesama kolektor biasanya kita saling bantu malah. Oke. sebagai kolektor jersey yang udah lama dan Berkecimpung. ya udah lama berkecimpung dan banyak banget, ada saran nggak buat anak-anak Big Reds yang mungkin udah mulai muncul jiwa-jiwa kolektor Atau jersinya? sudah punya kemampuan finansial banyak kan ya? Rata-rata Benar. BM banyak, finansial tidak tahu. Nah kayak gitu-gitu tuh. Ya. Ada ini nggak pesan, saran, Ya mungkin masukan? ada beberapa masukan buat teman-teman yang punya hobi mengkoleksi jersey ya. Mungkin yang pertama adalah ya sebisa mungkin kita beli jersey yang original dulu lah, sebisa mungkin. Jadi kita fokusnya lebih ke quality lah daripada kuantitas. Percuma kita punya jersey banyak tapi karena gini, jersey original itu kan salah satunya membantu klub juga kan kita, dan kebanggaannya kita punya jersey original mungkin lebih tinggi ya dibanding itu. Terus dari segi tahan lama pasti lebih bagus jersey original. Jadi itu saran pertama. Jadi nggak usah khawatir karena sekarang kalau kita punya network yang bagus, jersey original pun tidak mahal-mahal, tidak terlalu mahal gitu. Ada banyak yang murah juga. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin yaitu tadi jangan besar pasak dari tiang ya. Jadi dari sisi finansial usahakan jangan hobi kamu, karena ini hobi. First of all, this is only a hobby ya.
hobi jangan merusak keuangan keluarga, Oh, saya kira keuangan dibalik. pribadi. Jangan sampai keluarga mengganggu hobi. Iya, itu boleh juga sih. Nah, Oh, itu. pernah. Enggak. Alhamdulillah saya hobinya masih masuk inilah. Masih diizinkan orang rumah lah. Masih reasonable lah ya. Ya itu yang kedua, jadi jangan besar pasak dari tiang. Yang ketiga, kalau Anda mau jadi kolektor jersey, bergaullah dengan komunitas yang cocok, yang bagus ya, komunitas jersey. Banyak, kalau Liverpool ini ada namanya Red Army ya, itu juga bagus, kolektor Liverpool, kolektor jersey Liverpool ya. So, dengan networking yang bagus, itu pasti akan lebih mudah kita dapat jersey yang kita inginkan, karena itu saling bantu. Sekali lagi kolektor itu kita saling bantu kok. Bukan saling ngontok-ngontokan ya. Enggak loh. Jadi untuk bahan diskusi juga mungkin ya, Mas Iya, ya. itu. Kita bisa kadang-kadang mabol bareng dengan mereka, diskusi soal jersey, atau ada yang mau jual ya kan, dengan harga murah dan lain-lain, jual beli juga. Rame itu di komunitas. Kita balik nih Mas, coba. Kan dari LFC, jersey. Nah, Liverpool dan jersey. Pasti pakai name set biasanya Mas lebih ke timingnya. Tipikal yang apa nih? Iya, terserah mau pakai Mau name yang- set apapun atau emang punya pemain favorit yang khusus yang mungkin kayaknya dia terus banyak, lebih banyak nama dia gitu. Iya. Jadi kalau jersey-jersey lama biasanya itu sudah ada name setnya ya. Jadi kadang kita nggak bisa milih gitu. Oh, Jadi kalau jersey lama itu name setnya kalau misalnya masih polos, name setnya itu biasanya kita remake. Karena susah nyari ori. nama yang ori kalau zaman-zaman dulu 80-an 90-an seperti ini nih. Jadi kita remake. Nah, kalau remake ini selera ya kan. Kalau 90-an ya biasanya banyaknya kan Fowler, Nick Manaman gitu kan. Itu yang Redknapp, itu yang standar lah. Bounce, Ian Rush. Nah, itu yang, tapi kalau yang baru-baru ini diusahakan yang name setnya yang ori lah, masih banyak kan. Dan kalau saya sih nggak ada. Kalau kecuali kalau kita mau invest ya. Iya. Kita mau invest, mau jual lagi, ya itu ada pilihan lah, ada pilihan. Misalnya kalau kita pakai Nat Phillips misalnya, itu agak sulit dijualnya nanti kan. Kalau misalnya mau Ya. Salah atau Mane gitu kan, nah Lebih- itu kan lebih kerasa investment iya ya. benar, best value-nya. Walaupun kalau mau dikoleksi sendiri ya boleh nama-nama yang nggak lazim. Atau nama sendiri lah gitu kan. Nama sendiri pernah saya juga. Oke. Sekarang kita sebenarnya pertanyaan pamungkasnya adalah ini nih Mas. 5 jersey favorit versi Mas Iman. Ya. Ada yang dibawa di sini atau enggak? Ya ada, kebetulan dibawa semua karena sekali lagi saya anak 80-an 90-an, jadi mohon maaf buat teman-teman yang Jurgen Klopp Army ya, saya Bukan kita nggak cinta nih. Bukan kita nggak cinta nih. bukan kita nggak cinta ya, saya juga koleksi kok pasti New Balance dan Nike yang sekarang ya, apalagi jersey-nya Salah, Van Dijk dan lain-lain itu pasti. Cuman kalau ditanya yang favorit ya jatuh lagi ke 80-an 90-an, itu yang 3 di belakang Mas sama Mbak itu ya, itu yang termasuk top 5 ya. Pertama yang tengah itu adalah Umbro tahun 82-84 dengan sponsornya Crown Paint ya, itu ada tanda tangan squadnya waktu itu. Sudah dilegalisir ya? Sudah dilegalisir. Sudah legalisir, Itu Mas ya. Warren dari nomor 2 waktu itu. Bek kanan kita Phil Neal, kalau teman-teman ada yang tahu, atau kalau nggak itu ya browsing Googling. Googling. Nggak tahu googling ya? aja. Ya, Phil Neal itu adalah pemain yang paling banyak memenangkan silverware, memenangkan piala sepanjang sejarah klub. Jadi nggak ada pemain Liverpool yang punya piala sebanyak beliau. Phil Neal itu jadi yang pertama. Ini yang pertama. Yang kedua, pinstripe itu kan, Umbro pinstripe, Yap. ada garis-garis putihnya. Yang kedua ini adalah Adidas. 85. Adidas, ingat 85. jersey pertama Adidas untuk Liverpool. 85-87. Pertama kali Adidas masuk setelah Umbro. Nah, ini juga ada tanda tangannya. Ini juga Matt Sworn kalau nggak salah. Ini nomor 15, nomornya. Nomor 15 itu berarti cadangan. Karena zaman dulu itu starter 1-11. Jadi nggak bisa. Kalaupun sekarang misalnya mau Salah cadangan, dia nggak bakal pakai nomor 11. Iya, betul. Ya, Berarti jadi- nomor siapa nih? Kalau 15 ini nggak tahu ada cadangan dia. Dulu nggak ada nama Oh, ya. oke. Jadi Oke, Itu yang kedua. selanjutnya. yang ketiga itu Candy. Nah, ini kalau anak jersey ngomongnya Candy Bling. Candy Beling. Motifnya kayak beling. Nah, Kayak ini kaca ya? Iya. Ini juara 89-90. Tapi ini yang versi 90-91 karena kita pakai 2 musim kan waktu itu. Oke. Ini juga Ini Matt nomor Sworn. 4 berarti masih Iya, masih starter ini. starter berarti ya?
Nomor 4. Ini Itu 3. Kemudian yang keempat ini 9395. Ini kalau anak jersey ngomongnya jersey tulang. Karena ini ini pakai by the tulang way rusuk. dapatinnya gimana nih, Mas? Dapetin ya. Sesama kolektor aja. Tukar-tukaran kah atau beli itu Iya, gimana? tukar-tukar atau beli lah. Oh, Karena kadang-kadang kita tunggu aja kalau dia lepas, ya kita beli. Ini yang keempat, ini 9395. name setnya Name setnya ini ya. Robbie Fowler, The God. lah. Masih bagus ya? Enggak, ini remake. Oh, remake. Oh, ini remake. Ini Oh, player oke. issue tapi bukan match worn. Dulu dapatnya polos. Ini remake. Kemudian yang terakhir adalah ini, udah pasti. Home 9596 ya. Karena Cukup legendaris. berarti ini sudah dibeli semenjak pakai uang sendiri ya? Oh enggak, ini dulu yang short sleeve waktu beli pertama. ini- Lengan pendek Lengan dulu. pendek. Punya jersey pertama dulu, udah nggak tahu Kalau ini kemana pakai itu. uang sendiri berarti? Kalau ini ya, Pakai udah yang bukan yang dibeli orang tua ya? bukan. Ah, oke. Kan kalau ini kan kita nanya 5 jersey terbaik ya. Sebenarnya mau nanya 5 jersey terburuk, tapi kan kayaknya nggak mungkin terburuk tapi dibeli. Tapi ada nggak mungkin? Terburuk mungkin lebih ke Iya, ceritanya Nggak suka sama desainnya atau atau apa? Iya. gimana, Mas? Iya, dari sisi desain rata-rata Liverpool itu beruntung ya punya desain jersey yang bagus-bagus ya. Cuman kalau saya pribadi, ini saya pribadi loh ya, ketika era Warrior itu agak sedikit nggak sesuai taste saya lah, terutama. Banter eranya sama banget ya? Dia Ngikutin itu ya? bener-bener rame sekali desainnya yang terutama yang away 13-14 itu tuh, yang kita menang di Old Trafford 3-0 itu. Mm-mm. Untung kita menang tuh di Old Trafford 3-0 tuh ya. Pakai yang putih itu ya? Pakai yang putih ini wah ininya Yang tuh. kayak kaca-kaca juga tuh. Benar. Terlalu rame ya? Itu rame kalau menurut saya. Tapi ya sejarahnya bagus sih itu jersey. Iya, Hampir apa? juara. Old Trafford Killer ya? Old Trafford. By the way, ada lagi nih Mas, dari yang ini yang lumayan banyak ceritanya nih dari jersey yang dibawa. Yang mana ya? Yang Semua ada ceritanya ini Nah, sebenarnya. yang mungkin dapetinnya paling susah atau apa? Ada nggak tuh? Mungkin ini kali ini jersey paling tua yang saya punya ini 70-an, 78 ini Ambro. Kalau lihat dari bahannya juga mungkin kalau kita ke Pasar Senen jersey KW lebih bagus dari ini. Jersey ini bahannya juga masih tebel, nggak bagus. Tapi ya ini ceritanya itu udah jamuran Udah juga, kuning. udah kuning. Tapi ya buat saya sangat-sangat berharga sih karena dapetinnya juga dari kolektor luar lah. Oh, oke. Ini sudah mau di penghujung segmen. Siap. Karena ini untuk memperingati lagi, Ya. merayakan ulang tahun Big Reds yang ke-22, ada nggak nih pesan-pesan Pesan buat dan Big Reds sendiri? harapan untuk Harapannya anak, apa untuk buat Big Big Reds? Reds dan anak Big Reds mungkin, Iya, Mas? terima kasih. Terlepas dari soal jersey. Iya. Iya, saya sendiri sangat berterima kasih ya kepada teman-teman Big Reds pengurus yang sekarang kita masih bisa diundang untuk merayakan ulang tahun Big Reds yang ke-22 karena 22 ini untuk ukuran komunitas itu sangat lama ya, sudah sangat dewasa Big Reds dan alhamdulillah pengurus yang sekarang saya percaya bisa menambah kejayaan dan keguyuban Big Reds gitu. Kalau pesan saya sih simpel aja, komunitas kita ini kan more than just a family ya. Jadi dan kita ini Indonesia gitu. Jadi tolong teman-teman di regional juga selalu dirangkul ya. Karena kita besar juga karena teman-teman di regional semuanya pengurus pusat. Jadi kedepannya semoga bisa lebih guyup dan salam buat seluruh member Big Reds di seluruh Nusantara. Oke, kalau begitu. Terima kasih banyak Sama-sama. Sama-sama. sudah mau hadir di Udah ulang mau tahun Big Reds bertukar ke-22. cerita My pleasure, sama my pleasure. kita. Sehat-sehat selalu. Amin. Nah, sekian acara Jersey Talk kali ini. Terima kasih untuk Mas Iman Sofi waktunya. Sama-sama. Sehat selalu. Amin. Buat anak Big Reds, stay tune terus ya, karena abis ini ada kejutan spesial buat kalian. Dadah!